بالفضل والإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Diriwayatkan an Khatim al-Asam rahimallahu ta'ala bahwasanya arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atan. Dari Khatim al-Asam, semoga Allah meridhoinya, ada 4 perkara yang mana 4 perkara tersebut tidak akan pernah mengetahui kadar keutamaan dan manfaatnya kecuali dengan 4 yang lainnya. Yang pertama, asyababu la ya'rifu qadrahu illa suyuhu. Waktu muda tidak akan pernah kita ketahui, tidak pernah kita tahu kadar keutamaan dan manfaatnya masa muda kecuali sudah sampai waktu senja. Ketika kita waktu muda, kebanyakan anak muda tidak menggunakan waktu mudanya untuk mencari ilmu, tidak menggunakan waktu mudanya untuk mencari bekal akhirat, tidak mencari bekal yang nantinya akan kita bawa ketika kita dipanggil oleh Allah. Waktu muda itu berarti ketika kita sudah melewati waktu muda, ketika kita sudah mulai menginjak usia senja, usia tua. Oleh karena itu, ketika waktu muda, pergunakanlah dengan baik waktu muda tersebut untuk mencari bekal kehidupan, entah itu bekal kehidupan dunia ataupun bekal kehidupan akhirat. Dan yang kedua, wal afiyatu la ya'rifu qatraha illa ahlul bala'i. Yang kedua, kadar keutamaan manfaat orang yang selamat dari mara bahaya tidak akan pernah tahu dia bahwasanya betapa berharganya yang namanya selamat, kecuali dia tahu nikmatnya selamat dari bahaya ketika dia sudah ditimpa musibah. Ketika dia ditimpa suatu musibah, baru dia merasakan betapa nikmatnya keselamatan dari bencana. Contoh, ketika pernah kita dilanda suatu wabah musibah yang namanya virus. Virus ini bisa mematikan. Bahkan kita dilarang untuk berkumpul, dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah sholat yang menimbulkan kerumunan, karena menimbulkan aktivitas penyebaran virus. Oleh karena itu, kita waktu itu dilarang oleh pemerintah. Waktu dilarang itu kita demo, kita pengen sholat di masjid, pengen kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, pengen kita melaksanakan sholat Jumatan di masjid. Kemana ketika tidak ada bencana? Adakah ketika kita tidak ada bencana kita melakukan sholat di masjid? Justru ketika kita tidak diberikan bencana, kita lalai dengan kewajiban kita. Oleh karena itu, jangan menunggu adanya bencana kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu kita mawas diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan ini oleh Allah
diberikan kemudahan dan keselamatan. Dan yang ketiga, wasihatu la ya'rifu qadraha illal maradha. Kita tidak akan pernah tahu kadar keutamaan manfaat dari sehat kecuali kita sudah mulai terkena penyakit. Kita tidak pernah tahu betapa besarnya keutamaan dan manfaat dan nikmat sehat ketika kita sehat. Justru ketika kita tahu nikmat sehat itu sangat berarti ketika kita sudah mulai merasa sakit, mulai diberikan penyakit oleh Allah, diberikan jawaban oleh Allah yang berupa penyakit, baru kita tahu bahwasanya sehat itu adalah nikmat yang paling dibutuhkan oleh manusia. Jangan sampai kita menunggu sakit untuk beribadah. Karena itu di waktu sehat ini gunakan waktu kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, mencari bekal kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat sebanyak-banyaknya. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah nanti, kita dalam keadaan kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Dan kadar keutamaan manfaat daripada hidup ini tidak akan pernah kita ketahui kecuali kita sudah mati. Ketika kita masih hidup, kita melalaikan waktu kita, membiarkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Padahal dalam agama perbuatan yang tidak ada manfaatnya sia-sia haruslah ditinggalkan karena tidak ada kemanfaatan. Maka gunakan waktu selagi kita diberikan kesehatan, diberikan kehidupan di dunia, pergunakanlah waktu ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah. Dan ketika kita nanti dihadapkan oleh Allah, dijemput, kita sudah siap dengan segala bekal yang kita bawa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa pergunakan waktu muda untuk melakukan kebaikan dan pergunakan di waktu sehat kita untuk selalu memberikan manfaat kepada orang lain dan gunakan harta kita untuk manfaat kepada orang lain. Kalau kita tidak punya harta, tenaga kita manfaatkan untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan di waktu hidup kita, pergunakan waktu hidup kita untuk selalu melakukan ibadah-ibadah, melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan sudah banyak bekal dan siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا الله والحمد لله شكرا